Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, khususnya jamaah majelis ta'lim Babu Rahmah Bintaro, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan membicarakan tentang dua larangan yang harus kita tinggalkan karena dapat merusak akidah kita, melemahkan, bahkan bisa jadi menghilangkan tauhid kita, yaitu mencaci angin dan berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini adalah dua bab berurutan dalam kitab Tauhid, yaitu bab 58 dan 59 yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi jemaah sekalian, yang pertama adalah larangan berkaitan dengan ucapan lisan. Dan yang kedua, larangan yang berkaitan dengan amalan hati. Yang pertama, larangan mencaci angin, sebagaimana kata penulis rahimahullah, babun nahyi an sabbir rih, bab larangan mencaci angin. Beliau sebutkan dalam bab ini satu dalil saja, sebuah hadis an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencaci angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, maka apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai, yaitu pada angin tersebut atau dampak yang ditimbulkan darinya, fakulu, ucapkanlah, yaitu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang terdapat pada angin ini dan kebaikan yang ada padanya serta kebaikan yang diperintahkan dengannya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih
wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dengannya dia diperintahkan. Saya ulangi doanya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya Allah, kami mohon kebaikan, kami mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dengannya dia diperintahkan. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dengannya dia diperintahkan. Sahahahu At-Tirmidzi. Kata penulis rahimahullah, disahihkan hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan beliau meriwayatkan di dalam sunan beliau. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah hadis yang darinya kita bisa memetik pelajaran larangan mencaci angin. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, jangan kalian mencaci angin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa sebabnya. Karena angin itu hanyalah diperintahkan, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadis ini juga mengandung pelajaran tentang maha kuasanya Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Allah juga yang mengatur angin, sebagaimana Allah yang mengatur matahari, bulan dan bintang, langit dan bumi, dan seluruh makhluk. Begitu pula angin, Allah yang mengaturnya. Dan Allah bisa memerintahkannya walaupun kita ketika kita merasakan ada angin, kita nggak akan bisa berdialog dengan angin. Tapi bagi Allah itu hal yang mudah. Allah memerintahkan angin. Jadi Rasulullah SAW melarang kita mencaci angin. Karena angin itu hanyalah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita mencaci angin, sama saja kita mencaci Robnya yang memerintahkan dia. Sebagaimana juga pernah kita bahas, larangan mencaci waktu. Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahar, fa innallaha huwad dahar, yuqallibul laila wan nahar. Jangan kalian mencaci waktu, karena Allah yang membolak-balikan waktu. Allah yang mengatur waktu, yang menguasainya. Dialah yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Nah, jemaah sekalian, dari sini juga kita bisa memetik pelajaran umum, yaitu semua makhluk yang tidak punya kehendak sendiri, hanya menjalankan semata-mata perintah Allah, tidak boleh kita celah, tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita salah-salahkan. Contoh lain apa? Hujan, air, adanya banjir, tsunami, itu perintah Allah. Nggak boleh kita mencela, mencacinya. Termasuk juga wabah penyakit, itu perintah Allah. Karena makhluk-makhluk ini semuanya tidak memiliki kehendak. Beda dengan makhluk yang Allah anugerahkan kehendak. Ketika dia berbuat salah, maka dia layak dicela.
kalau dia lakukan dengan sengaja. Contohnya manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang kafir kepada Allah, Allah celah mereka habis-habisan. Artinya dengan celaan yang sangat keras. Di antaranya Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka dicela. Padahal dalam hadis ini dilarang mencela makhluk Allah waktu. Tapi kenapa Allah sendiri mencela orang-orang kafir? Dan kita juga disuruh mencela mereka. Seperti yang Allah cela. Kita katakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Karena tidak sama antara mereka dengan angin. Angin tidak punya kehendak. Angin tidak bisa memilih. Dia nggak memilih sendiri siapa yang hendak dia terpa. Siapa yang bisa tertimpa mudarat dengan adanya angin kencang. Tidak bisa. Angin nggak bisa memilih. Beda dengan manusia. Manusia Allah anugerahkan kemampuan untuk memilih. Walaupun kita juga harus yakin. Pilihan manusia tidak keluar dari takdir Allah. Tapi manusia tidak seperti angin yang Allah langsung memperjalankannya. Manusia juga tidak seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Kalau wayangnya berbuat salah, dalangnya yang disalahkan. Sedangkan manusia, ketika dia berbuat salah, dialah yang pantas disalahkan, bukan Allah. Walaupun harus kita yakini, perbuatannya, kesalahannya itu tidak keluar dari takdir Allah. Tapi Allah juga menganugerahkan kepadanya kemampuan memilih. Makanya jemaah sekalian, dosa-dosa yang dilakukan hamba, karena terpaksa, bukan karena pilihannya, atau karena lupa, atau tidak sengaja, itu dimaafkan dalam syariat. Karena bukan pilihannya. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, Innallaha tajawaza an ummati, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatku yang dilakukan tanpa sengaja atau karena lupa atau karena dipaksa. Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan umatku yang dilakukan bukan karena kesengajaan, yaitu karena al-khata', tidak sengaja, tidak bermaksud dia melakukannya, atau karena lupa, atau karena dipaksa. Ya, dipaksa di sini maksudnya dia nggak bisa melawan, atau kalau dia melawan akan tertimpa mudarat besar. Dia nggak bisa lari juga. Maka ketika dia melakukan dosa, karena sebab-sebab itu dia tidak berdosa. Kenapa? Itu bukan pilihannya. Sehingga kalau itu pilihannya, dia berdosa dan dia pantas dicela. Baik. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Bahwa larangan mencaci angin, begitu pula yang telah kita bahas, larangan mencaci waktu, itu mencakup larangan mencaci, mencela semua makhluk yang tidak memiliki kehendak sendiri, yang Allah perjalankan. Ya, sekali lagi contohnya seperti hujan, atau tsunami, banjir, dan lain-lain. Itu Allah yang memperjalankan. Mereka semua, air itu adalah makhluk yang dia tidak punya kehendak. Dia nggak bisa memilih-milih siapa yang mau dia timpakan banjir, siapa yang mau dia timpakan tsunami. Dia nggak bisa milih-milih. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya, sehingga kita tidak boleh mencelanya. Iya. Karena mencela makhluk itu sama saja mencela yang memperjalankannya, yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini dapat menghancurkan tauhid seseorang, merusak keimanan seseorang. Oleh karena itu disebutkan oleh penulis dalam Kitabu At-Tauhid. Di sini juga kita bisa memetik pelajaran, juga pelajaran yang sangat penting terkait dengan tauhid, pelajaran yang bersifat umum, yaitu hendaklah kita menjauhi semua ucapan,
yang mengandung celaan kepada Allah atau kepada sifat-sifatnya atau kepada perbuatan-perbuatannya. Dan ketahuilah, celaan kepada Allah yang paling Allah benci adalah yang mengandung penyamaan dengan makhluk. Ucapan kepada Allah yang paling Allah tidak sukai adalah yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Dan juga jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita. Lalu apa solusinya? Kalau angin itu kita lihat dapat membahayakan, maka hendaklah kita baca doa ini. Hendaklah kita baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Ya Allah, kami memohon kebaikan kepadamu dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang diperintahkan dia dengannya. Kita mohon kepada Allah supaya dapat kebaikan dari angin itu. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dia diperintahkan dengannya, yaitu akibatnya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah solusinya. Sebagaimana Nabi SAW juga, kalau hujan sudah mulai mengkhawatirkan, maka beliau juga berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Berdoa kepada Allah. Dan juga jemaah sekalian, secara umum ketika kita terancam musibah atau sudah tertimpa musibah, maka solusi terbaik adalah menguatkan keimanan dan bertobat kepada Allah. Terutama keimanan terhadap tauhid dan menjauhi dosa kesyirikan dan bertobat dari semua dosa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Nabi Yunus alaihi salam, yang kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca doa beliau saat beliau tertimpa musibah, pasti Allah akan kabulkan. Apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam ucapan beliau terkandung 3 kunci utama agar selamat dari musibah. Yang pertama, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Maka ini adalah tauhid yang di dalamnya terkandung 2 rukun. Mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Ini yang pertama, kembali menguatkan tauhid kita, menguatkan keimanan kita. Yang kedua, subhanak, maha suci engkau. Apa artinya? Engkau tidaklah pantas dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Jauhi semua dosa syirik. Jangan sampai ditimpa musibah, bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Yang biasanya ngasih sesajen kepada setan, ketika ditimpa musibah, malah mereka kembali melakukannya, bahkan lebih hebat lagi, lebih besar lagi sesajennya. Dengan alasan katanya, setannya marah karena sesajen yang kemarin kurang. Na'udzubillah. Harusnya bertobat. Kemudian yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Yunus alaihissalam, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya beliau bertobat kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, ini 3 kunci utama agar selamat dari
segala musibah dan malapetaka, atau dari ancaman musibah yang akan menimpa kita. Pertama, kembali menguatkan tauhid kita. Yang kedua, menjauhi semua dosa syirik. Yang ketiga, bertobat dari semua perbuatan dosa-dosa kita. Baik, jadi ini yang harus kita lakukan ketika kita melihat angin atau hujan yang dapat membahayakan kita. Iya. Kita masuk yang berikutnya, jemaah sekalian. Tentang larangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ini adalah dosa yang dilakukan oleh hati. Orang tidak tahu kita melakukan dosa ini. Tapi ini adalah dosa yang sangat besar. Dan dosa yang sangat mudah dilakukan. Tidak harus bertindak. Tidak harus dengan diucapkan. Hanya ada dalam hati manusia. Jadi bisa saja seseorang itu kita lihat dia lagi bersantai. Tapi ternyata dia sedang melakukan dosa yang sangat besar, yaitu prasangka buruk kepada Allah yang ada dalam hatinya. Walaupun kelihatannya secara fisik dia lagi santai-santai saja. Bahkan mungkin secara fisik dia mendapatkan nikmat. Tapi dalam hatinya ada prasangka buruk kepada Allah. Maka ketahuilah dia sedang melakukan dosa yang sangat besar. Jemaah sekalian, kalau kepada manusia yang selama ini baik kepada kita, selama ini kita kenal dia orang baik, lalu kita prasangka buruk kepadanya, itu sudah merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan dari prasangka buruk itu akan muncul dusta yang paling besar. Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu seburuk-buruknya ucapan. Prasangka akan memunculkan seburuk-buruknya ucapan. Itu kepada manusia. Kalau selama ini kita kenal dia baik, nggak boleh kita prasangka buruk. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah berbuat buruk kepada kita, yang selalu menganugerahkan segala kebaikan, segala nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu lebih tidak layak untuk kita prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dosa yang sangat besar, yang Allah sangat benci. Dan dosa ini dilakukan oleh jenis orang kafir yang paling Allah murkai, yaitu kaum munafikin. Orang-orang munafik itu lebih Allah murkai daripada orang kafir yang jelas kafirnya. Makanya Allah mengatakan juga, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Karena mereka lebih besar dosanya daripada orang-orang kafir yang jelas kekafirannya. Maka di antara dosa orang-orang munafik ini adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan dua dalil dari Al-Quran dan penjelasan makna dua dalil ini dari seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama, surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang munafik. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah seperti sangkaan jahiliyah. Yaqulun, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'? Apakah ada bagi kita campur tangan dalam urusan ini? Yaitu urusan
ketetapan Allah untuk berjihad. Kul innal amra kullahu lillah. Katakan kepada mereka, sesungguhnya urusan seluruhnya di tangan Allah. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang menetapkan segala sesuatu. Baik ketetapan takdir maupun ketetapan syariat. Surat Ali Imran ayat 154. Kemudian yang kedua, surat Al-Fat ayat ke-6. Juga Allah sebutkan sifat orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Dan sebab mereka mendapatkan azab. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati adh-dhannina billahi dhannas saw. Dan Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Adh-dhannina billahi dhannas saw. Mereka adalah orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw. Mereka akan mendapatkan giliran ditimpa keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Subhanallah, jemaah sekalian, kita bisa memahami betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang berprasangka buruk kepada Allah. Allah katakan mereka akan ditimpa keburukan, Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, dan Allah telah menyiapkan neraka Jahannam untuk mereka. Ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang-orang yang berprasangka buruk kepadanya. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, apa maksud prasangka buruk mereka? Atau seperti apa bentuk prasangka buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan, na'udzubillah, prasangka buruk mereka ada juga pada diri kita, na'udzubillah. Oleh karena itu, mari kita lihat, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 10 bentuk prasangka buruk kepada Allah yang harus kita hindari. 3 kita sebutkan dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim yang dinukil oleh penulis di sini. Kemudian kita akan tambahkan 7 lagi juga dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim dalam lanjutannya dari kitab yang lain. Baik, mari kita lihat penukilan penulis. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fil ayatil ula. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata ketika menjelaskan ayat yang pertama tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 154. Fussira hadza dhannu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Ditafsirkan makna prasangka buruk mereka, makna prasangka buruk atau persangkaan jelek mereka kepada Allah adalah Allah tidak akan menolong Rasulnya. Yaitu karena kekalahan. Bukan kekalahan juga, tapi tidak juga disebut kemenangan. Tapi seri peperangan kaum muslimin di perang Uhud. Maka makna ayat ini, orang-orang munafik berprasangka Allah nggak akan menolong Rasulnya. Wa anna amrahu sayat mahil. Dan bahwasannya urusan beliau, yaitu agama Islam ini akan berakhir. Sudah, nggak ada masa depan lagi. Wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Dan bahwasannya juga termasuk makna prasangka buruk mereka adalah apa yang menimpa kaum muslimin di perang Uhud tidaklah terjadi dengan takdir Allah dan hikmahnya. Fafussira bi ingkaril hikmah wa ingkaril qadar. Maka ditafsirkan juga makna prasangka buruk mereka adalah mengingkari hikmah dalam ketetapan Allah
dan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ingkari an yutima amra rasulihi, dan mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan urusan rasulnya, yaitu wa an yudhhirahu 'ala dini kullihi. Allah memenangkan Islam terhadap seluruh agama. Mereka ingkari itu. Wa hadha huwa dhannu saw alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikuna fi suratil Fath. Dan inilah prasangka buruk yang diprasangkakan oleh orang munafik dan orang musyrik yang Allah sebutkan di surat Al-Fath tadi. Wa inna ma kana hadha dhanna saw, dan ini dikatakan sebagai prasangka buruk li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq, karena ini adalah prasangka yang tidak sesuai dengan hikmah Allah dan sifat pujian yang dia miliki, yang kita hanya boleh persembahkan kepadanya, dan juga tidak sesuai dengan janjinya yang benar. Makanya ini disebut prasangka buruk, karena Allah adalah Rabb yang Al-Hakim, Maha Hikmah. Ketika Allah menakdirkan tertimpa musibah bagi kita, maka pasti ada hikmah di situ. Dan juga Allah pemilik Alhamdu, segala pujian, kesempurnaan. Nggak mungkin kalau tidak ada kebaikan di balik itu. Dan juga janji Allah benar, Allah akan selalu menolong Rasulnya dan menolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengatakan agama Allah tidak akan ditolong, berarti kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prasangka orang-orang munafik dan orang-orang musyrik pasca perang Uhud. Faman dhanna annahu yudilul batil 'alal haqqi idalatan mustamirrah, idalatan mustaqirrah, yatmahillu ma'ahal haqq, aw ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi, aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighah yastahiqu 'alaiha alhamda, bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradah, fadzalika dhannu alladhina kafaru fawailu lil ladzina kafaru minan nar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi kesimpulan. Maka prasangka buruk mereka kepada Allah yang terkandung dalam ayat-ayat ini ada 3. Ada 3 bentuk prasangka buruk mereka. Yang pertama, Allah tidak akan menolong kebenaran, tidak akan menolong Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut beliau, dan bahwa kebatilan akan tetap menang, tidak akan pernah dikalahkan lagi. Maka ini prasangka buruk. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Bisa jadi ini juga terbetik dalam diri kita. Ketika kita melihat di satu negeri misalkan, yang menguasai adalah orang-orang rusak, yang menzolimi masyarakat, bahkan menzolimi para ulama, yang menghalang-halangi kebenaran dan menyebarkan kebatilan, lalu muncul dalam hati kita nggak mungkin lagi menang, kita nggak mungkin lagi bisa menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan akan terus seperti ini. Maka ini sama dengan prasangka orang-orang munafik dahulu. Ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau faktanya walaupun mereka berkuasa, walhamdulillah kita masih bisa berdakwah, kita masih bisa berpegang teguh dengan al-haq, kita masih bisa menyebarkan kebenaran seluas-luasnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mengingkari takdir. Jadi berprasangka seakan itu terjadi bukan karena takdir Allah, di luar daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu prasangka buruk. Ini berarti mengingkari Allah yang maha kuasa. Kalau kita meyakini Allah itu maha kuasa, tentu kita juga harus yakin tidak ada sedikit pun yang terjadi di bawah kekuasaan Allah itu
yang keluar dari pengaturannya. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan izinnya. Kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Ini bagian dari keimanan kita. Allah itu maha kuasa. Maka apabila Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki terjadi, maka tidak mungkin terjadi. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa ini bukan takdir Allah, keburukan bukan takdir Allah, kemaksiatan bukan takdir Allah, itu sama saja prasangka buruk kepada Allah. Jadi hati-hati, walaupun kita mungkin meniatkan ini untuk mengagungkan Allah, maka ini cara pengagungan yang salah. Harus kita yakin, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, baiknya maupun buruknya. Kemudian yang ketiga, prasangka buruk mereka kepada Allah adalah Allah menakdirkan tanpa hikmah. Jadi seakan-akan Allah takdirkan keburukan, tapi tidak ada tujuan di balik itu. Tidak ada hikmah yang besar di balik itu. Maka ini juga termasuk prasangka buruk kepada Allah. Dan kita juga harus hati-hati. Termasuk yang kita hadapi di masa kita ini. Menghadapi pandemi yang subhanallah sudah hampir 1 tahun kita berada dalam masa pandemi. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam prasangka buruk yang kedua dan ketiga. Yang kedua, seakan-akan ini bukan takdir Allah. Ya, terutama saya ingatkan orang yang suka mengikuti teori-teori konspirasi. Seakan-akan ini hanya semata-mata perbuatan manusia. Kalaupun mereka bisa membuktikan. Tapi itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah. Sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Masya Allahu kana, wa man lam yasha' lam yakun. Para ulama sepakat. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Bahkan Allah telah tulis adanya pandemi ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Seluruhnya sudah ditulis. Adanya pandemi ini, adanya orang-orang yang wafat disebabkan oleh pandemi ini, semuanya sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian jangan sampai pula kita terjerumus pada prasangka buruk yang ketiga, yaitu seakan tidak ada hikmah di balik ini. Tidak ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tidak ada kebaikan yang Allah inginkan dari balik ini. Ini bahaya besar jemaah sekalian. Ini prasangka buruk kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, kita harus yakin ini terjadi dengan takdir Allah. Juga kita harus yakin takdir Allah ini mengandung hikmah-hikmah yang besar. Ya, hikmah minimalnya agar kita taubat, agar kita tidak menyombongkan diri. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana negara-negara superpower tidak kurang uang mereka, tidak kurang teknologi mereka, tapi tidak berdaya melawan virus ini. Seharusnya memberi kita pelajaran. Tidak pantas kita menyombongkan diri. Kita manusia yang lemah. Ya minimal hikmah itu saja sudah sangat besar hikmahnya. Dan tentu banyak sekali hikmah di balik musibah-musibah ini. Terutama bagi orang-orang yang beriman. Di balik musibah ada penghapusan dosa. Ada pahala kesabaran. Dan insya Allah ada penggantian yang lebih baik untuk kita dari Allah. Maka prasangka baiklah kepada Allah. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah. Allah pasti akan menolong kita. Ini juga harus kita prasangka baik. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah menginginkan kebaikan-kebaikan untuk kita dari balik musibah ini. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Beliau juga menyebutkan surat Shad ayat 27 tentang 3 bentuk prasangka buruk ini. Dzalika dhannul ladzina kafaru, inilah prasangkanya orang-orang kafir.
fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir itu akan dibakar oleh api neraka. Surat Shad ayat 27. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna saw fima yakhtassu bihim. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan, kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah dalam permasalahan khusus mereka yang terkait dengan diri mereka. Wa fima yaf'aluhu bighairihim, dan juga terkait dengan orang lain. Wala yaslamu min dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Dan tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal Allah, mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, dan konsekuensi daripada sifat hikmahnya, serta segala puji hanya miliknya dan janjinya yang benar. Jadi jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan kepada kita solusi supaya kita tidak terjerumus dalam dosa ini, supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang harus kita miliki? Ilmu tentang Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, konsekuensi daripada hikmahnya. Begitu pula dia adalah pemilik alhamdu, pujian yang sempurna, pemilik sifat-sifat yang sempurna, dan janjinya pasti benar. Kalau ini semuanya kita kenali, kita tahu, kita paham, kita yakini, nggak mungkin kita prasangka buruk kepada Allah. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah karena dia tidak mengenal Allah atau kurang ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Falya'tanil labibun nasi li nafsihi bihada, maka hendaklah orang yang cerdas, yang suka kebenaran, yang suka memberi nasihat, memperhatikan dirinya terkait hal ini. Artinya jemaah sekalian, beliau ingatkan kita, hati-hati. Banyak manusia terjerumus dalam dosa ini. Dosa yang betapa mudah dilakukan. Hanya sebuah prasangka yang terbetik dalam hati kita. Kelihatannya kita sedang santai-santai saja, tapi kita dapat dosa yang sangat besar, na'udzubillah. Waliyatub ilallahi wa yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw. Dan hendaklah ia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya dari dosa berprasangka buruk kepada Rabb-nya. Ini solusi yang kedua. Jadi solusi yang pertama, sebelum terjadi, hendaklah kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, nggak mungkin kita berprasangka buruk kepadanya. Solusi yang kedua, kalau sudah terjadi, kalau sudah pernah terbetik dalam hati kita prasangka buruk kita kepada Allah, maka hendaklah kita bertobat. Walau fattashta man fattashta la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malamatan lahu. Jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu periksa, banyak orang memiliki penentangan dan celaan terhadap takdir Allah. Dan inilah yang terjadi jemaah sekalian. Karena kurangnya kesabaran, karena kurangnya pengenalan terhadap Allah yang maha hikmah, sehingga ketika mereka ditimpa musibah, maka ada dalam hati mereka penentangan dan celaan terhadap takdir Allah. Ini prasangka buruk. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Dan orang yang berprasangka buruk kepada Allah itu, yang seakan menentang takdir Allah, dia pun mengatakan seharusnya yang terjadi begini dan begitu. Jadi seakan dia lebih tahu daripada Allah apa yang seharusnya Allah takdirkan. Na'udzubillah. Ini juga kesombongan. Famustaqil wa mustakthir. Maka inilah yang terjadi pada banyak orang. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Wa fattish nafsaka hal anta salimun. Maka periksalah dirimu. Apakah kamu sudah selamat dari dosa ini? Fa in tanju minha tanju min dhi azimatin. Sebagaimana kata penyair, kalau kamu selamat darinya, maka kamu selamat dari dosa yang sangat besar atau dari bahaya yang sangat besar.
Wa illa fa inni la ikhaluka najian. Kalau tidak, maka aku tidak mengira dirimu selamat. Jadi jemaah sekalian, ini Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengajak kita untuk memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah selamat dari prasangka buruk ini? Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang berprasangka buruk kepada Allah? Ya, termasuk kalau kita berpikir, ya seharusnya nggak ada pandemi ini. Hati-hati. Seharusnya nggak ada pandemi ini. Bahaya besar ini. Apakah kita lebih tahu daripada Allah? Apakah kita lebih mengerti daripada Allah tentang apa yang seharusnya terjadi? Hati-hati jemaah sekalian. Terkadang muncul dalam benak kita, seharusnya nggak ada pandemi ini. Seharusnya yang terjadi begini dan begitu. Ini berasal dari prasangka buruk kita kepada Allah. Hati-hati jemaah sekalian. Dan juga bisa jadi kesombongan. Karena seakan kita lebih tahu daripada Allah atas apa yang mesti terjadi. Ya. Jadi ini 3 yang diucapkan oleh Imam Al-Qayyim dan dinukil oleh penulis dalam Kitab Tauhid. Saya akan tambahkan 7 lagi. Masih lanjutan ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang tidak dinukil oleh penulis. Ini sebagai tambahan faidah sehingga semuanya insya Allah menjadi 10. Ini juga dinukil oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala ahli syirki wal ilhad. Jadi yang pertama tadi, prasangka buruk mereka kepada Allah adalah menyangka bahwa Allah tidak akan menolong para pengikut kebenaran. Terlebih lagi ketika melihat para pengikut kebenaran itu sudah seakan dikalahkan. Para pengikut kebatilan telah menjadi penguasa, orang-orang kuat di satu negeri. Sedangkan para penyeru kebenaran, mereka lemah. Lalu muncul prasangka bahwa Allah tidak akan menolong mereka. Maka ini prasangka buruk. 1. Yang kedua, mengingkari sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Ini prasangka buruk yang kedua. Dan ini juga termasuk kekufuran. Yang ketiga, mengingkari hikmah. Mengingkari hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala berupa musibah dan malapetaka. Maka ini 3 prasangka buruk yang telah kita bahas tadi. Secara singkat jemaah sekalian, yang keempat, termasuk prasangka buruk seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah. Yaitu ketika dia terjerumus dosa, dia nggak mau tobat. Dia tidak mau bertobat. Maka ini termasuk prasangka buruk kepada Allah kalau dia mengira dosanya nggak akan diampuni lagi oleh Allah. Padahal Allah sangat luas rahmatnya, sangat luas pengampunannya. Dia nggak mau tobat karena berprasangka Allah nggak akan ampuni lagi dia. Termasuk kita menganggap orang lain seperti itu. Kita lihat ada orang terjerumus dosa, dosanya keterlaluan, lalu kita katakan nggak mungkin dia bertobat, nggak mungkin dia mendapatkan ampunan. Itu nggak boleh. Itu tidak dibolehkan. Iya. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, juga termasuk prasangka buruk kepada Allah bahwa Allah akan mengazab para walinya, padahal mereka selalu beramal soleh dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah samakan mereka dengan orang-orang yang berbuat maksiat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ini prasangka yang sangat buruk kepada Allah. Karena kalau begitu Allah tidak berbuat baik. Jika Allah tidak membalas seperti janji Allah orang-orang yang berbuat baik, maka ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, berprasangka bahwa manusia diciptakan untuk sekedar main-main saja.
untuk sekedar hidup di dunia, berfoya-foya, bersenang-senang, tanpa harus menjalankan perintah atau menjauhi larangan, maka ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau begitu Allah berbuat sia-sia. Tentu tidak layak kita beranggapan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah berfirman, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan sia-sia begitu saja setelah diciptakan? Tidak. Tapi mereka akan diperintah dan dilarang. Maka menjalankan perintah dan menjauhi larangan, inilah yang membuat hidup kita tidak sia-sia. Kemudian yang ketujuh, berprasangka bahwa tidak akan ada hari kebangkitan, tidak akan ada hari pembalasan. Maka ini termasuk prasangka buruk. Karena kalau begitu, nggak ada gunanya kita beramal soleh. Kalau tidak ada hari kebangkitan, kalau tidak ada hari pembalasan. Dan ini juga termasuk kekufuran, mengingkari adanya hari kebangkitan untuk mendapatkan pembalasan, dan sekaligus prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang ke-8, berprasangka bahwa Allah akan menyanyiakan amal soleh yang kita lakukan, dan bahwa hamba akan mendapatkan azab atau dihilangkan amal solehnya itu tanpa sebab. Maka ini termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba telah melakukan amal soleh dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi SAW, lalu dia berprasangka atau orang lain berprasangka bahwa amalan itu sia-sia, nggak akan dapat balasan, maka itu prasangka buruk. Karena itu mengingkari janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berarti Allah tidak berbuat baik. Ini yang ke-8. Yang ke-9, berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendukung dan menolong orang-orang yang memusuhinya, yang memusuhi Islam, yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa Allah akan menolong mereka. Maka ini prasangka buruk, jemaah sekalian. Tapi pertanyaannya, lalu kenapa di antara mereka ada yang berhasil berkuasa, memimpin kemudian mengalahkan orang-orang beriman? Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan pertolongan Allah. Justru itu azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan dunia, yang disebut dengan istidraj. Jadi jangan kita tertipu melihat kemajuan dunia yang telah digapai oleh orang-orang kafir. Teknologi mereka hebat, peradaban dunia mereka tinggi, dan lain sebagainya. Jangan tertipu, itu bukan pertolongan Allah kepada mereka. Justru itu hukuman Allah dalam rupa kenikmatan, yaitu hati mereka terus menjadi lalai, tersesat, nggak mikir bertobat, karena hidup dalam berbagai kemewahan dan kenikmatan dunia. Itulah namanya istidraj, makar Allah kepada mereka. Jangan malah kita silau melihat kebaikan dunia mereka atau kemajuan teknologi mereka. Baik, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10, ini yang terakhir, dan ini penting sekali jemaah sekalian, menjadi renungan bagi golongan ahlul kalam yang menyelisihi ahlus sunnah dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan golongan ahlul kalam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling parah adalah golongan al-jahmiyah, yang mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah kecuali Allah itu ada saja. Itu aja yang mereka imani. Ini jahmiyah. Kemudian golongan tingkatan yang kedua yang lebih mending daripada al-jahmiyah adalah al-mu'tazilah. Mereka mengingkari banyak
sifat-sifat Allah hanya mengimani sedikit saja. Kemudian golongan yang ketiga yang lebih mending daripada dua sebelumnya adalah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengingkari sebagian sifat-sifat Allah dan mengimani sebagiannya. Yang menurut mereka hanya itu yang masuk akal. Nah, jamaah sekalian, di antara syubhat mereka, ketika mereka mengingkari sifat-sifat Allah adalah karena kalau kita mengimani sifat-sifat Allah itu sesuai zahirnya, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulnya SAW di dalam As-Sunnah, maka itu mengandung tashbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Inilah prasangka buruk mereka terhadap Allah dan kitabnya, serta terhadap Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya. Bahwa Allah dan Rasulnya telah menyampaikan ayat-ayat dan hadis yang mengandung tashbih, penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Perhatikan apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa man dhanna annahu akhbara an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima zahiruhu batilun wa tashbihun wa tamthilun wa tarkul haqq. Dan termasuk prasangka buruk. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sedang menjelaskan tentang bentuk-bentuk prasangka buruk. Dan barang siapa yang berprasangka bahwa Allah tidaklah mengabarkan tentang dirinya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan barang siapa yang berprasangka bahwa Allah telah mengabarkan tentang dirinya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang zahirnya adalah batil. Wa tashbihun, dan mengandung tashbih, serta tamthil, wa tamthilun, dan tamthil, penyerupaan dengan makhluk, wa tarkul haq, dan meninggalkan yang hak. Inilah jamaah sekalian prasangka buruk mereka kepada Allah. Bahwa Allah telah mengabarkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya SAW tentang nama Allah atau sifat-sifatnya, tentang diri Allah dan sifat-sifatnya yang zahirnya mengandung kebatilan. Ini prasangka buruk mereka. Zahir daripada ucapan Allah mengandung batil. Subhanallah. Ya, misalkan Allah mengabarkan Allah istiwa di atas arsy, yaitu Allah berada di atas arsy. Kalau kita imani sesuai zahirnya, kata mereka batil. Allah mengabarkan Allah memiliki wajah. Kata mereka batil kalau diimani betul Allah punya wajah. Seperti yang Allah katakan. Kalau Allah mengabarkan Allah memiliki tangan, kata mereka batil kalau kita mengimani seperti yang Allah katakan, bahwa Allah punya tangan. Subhanallah. Ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian lanjutan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Lam yukhbir bihi wa innama ramaza ilaihi rumuzan ba'idah. Bahwa Allah tidaklah mengabarkan di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah sesuatu yang mudah kita pahami. Akan tetapi Allah hanya memberi semacam rumus-rumus atau simbol-simbol, ya, atau semacam teka-teki saja yang kita harus pecahkan. Wa asyara ilaihi isyarat mulghazah walam yasrah bihi. Allah hanya memberi isyarat-isyarat bagaikan teka-teki, bagaikan kisah misteri yang harus kita pecahkan. Dan tidak tegas mengatakan tentang dirinya dan sifat-sifatnya. Sehingga kita harus
menafsirkan ini, menafsirkan itu. Kita harus pecahkan sendiri teka-teki tersebut. Wasaraha daiman bitashbih wa tamthil wal batil. Jadi seakan menurut prasangka mereka yang Allah tegaskan selalu hanyalah sifat-sifatnya yang mengandung tashbih, tamthil, penyerupaan antara Allah dengan makhluk dan kebatilan. Wa arada min khalqihi an yattabi'u adhanuhum wa waqa'u an yattabi'u adhanahum wa waqa'u wa quwahum wa afkarahum fi tahrifi kalamihi an mawadi'ihi wa ta'wili ala ghairi ta'wilihi. Dan seakan yang menurut prasangka mereka, seakan yang Allah inginkan adalah manusia mengikuti pemikiran mereka saja, ya, kekuatan, kemampuan mereka, pemikiran-pemikiran mereka untuk menyelewengkan ucapan Allah dari tempat-tempatnya dan menakwilkan tidak sesuai dengan takwilnya. Jadi jemaah sekalian, inilah bahaya keyakinan atau akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, begitu pula Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi mereka secara tidak langsung, entah mereka sadar atau tidak, berprasangka buruk kepada Allah, seakan Allah tidak mengabarkan tentang dirinya dengan tegas, tentang sifat-sifatnya dengan jelas, tapi hanya berupa teka-teki, semacam teka-teki, atau rumus-rumus, atau isyarat-isyarat yang kita harus cari sendiri artinya. Sehingga dalam mencari artinya ya kita mengikuti pendapat kita masing-masing. Makanya mereka jemaah sekalian beda-beda dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka mengingkari Allah di atas arsy, maka mereka terpecah dua. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, Allah ada di mana-mana. Karena yang mereka ikuti hanyalah pemikiran mereka. Maka jadilah mereka terpecah-pecah. Iya. Jadi ini termasuk prasangka buruk kepada Allah. Seakan Allah menyampaikan sesuatu yang kalau kita imani secara zahir mengandung batil, mengandung kebatilan. Dan kita disuruh untuk mencari tahu sendiri dengan pemikiran kita saja. Tidak ada wahyu yang turun kepada kita untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, kita lihat. Baik. Tentang perkataan, kezaliman akan terus berlanjut. Bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Apakah maksud perkataan ini yang sering dijadikan alasan menuduh golongan tertentu hanya diam, cari aman ketika ada kezaliman, khususnya kezaliman pemerintah? Harusnya bersuara menurut mereka. Wallahu a'lam, inginnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kalimat tersebut? Maknanya bagaimana? Baik, jadi kalimatnya, kezaliman akan terus berlanjut, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Jemaah sekalian, kalimat ini mungkin dibawa kepada makna yang benar. Bahwa wajib bagi kita untuk berdakwah, wajib bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau di satu negeri terjadi kemungkaran, lalu semua orang diam, maka Allah akan menimpakan hukuman. Dan yang akan tertimpa bukan hanya orang-orang
yang zolim itu saja, tapi juga orang-orang baik. Sebagaimana Allah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya apa? Orang baik pun akan diazab. Kenapa? Karena mereka juga punya kesalahan. Kesalahan mereka apa? Diam saja, melihat kemungkaran. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuan fisiknya. Kalau dia tidak sanggup, maka hendaklah dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup juga, maka hendaklah dengan hatinya, yaitu dia benci dalam hati, dan itu sudah selemah-lemahnya iman. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita merubah kemungkaran. Tidak boleh kita diam saja. Ya. Dan bisa saja, kalau semua orang diam, maka kemungkaran itu akan terus ada. Sampai na'udzubillah Allah mendatangkan hukumannya. Ya. Tetapi jemaah sekalian, kalau dalil-dalil dan kalimat ini dibawa kepada makna mencelah pemerintah secara terang-terangan, atau merubah kemungkaran pemerintah dengan cara demonstrasi, turun ke jalan, atau mengkritik melalui media-media, maka ini bukan cara yang benar dalam merubah kemungkaran. Tapi justru itu adalah termasuk kemungkaran itu sendiri, yang hanya menambah masalah, tidak memberi solusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi ketika mereka menasihati penguasa, ingin merubah kemungkaran penguasa, menampakkannya secara terang-terangan, justru mereka sedang berbuat kemungkaran, bukan merubah kemungkaran. Atau merubah kemungkaran dengan cara yang salah. Dan bisa jadi malah memunculkan kemungkaran atau kemudaratan yang lebih besar. Ya, contohnya, membuat panas, membuat kisruh, membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sampai membuat masyarakat turun ke jalan. Kalau sudah turun ke jalan, segala sesuatu bisa terjadi. Dan ini fakta, bukan teori. Terjadi kerusuhan, pengerusakan fasilitas-fasilitas umum, bahkan sampai hilang nyawa. Apakah nyawanya masyarakat atau nyawanya aparat? Bukankah kita negeri muslim, aparat kita juga muslim? Subhanallah. Terjadi kemacetan saja, itu sudah mudarat yang sangat besar. Apalagi kalau sampai menghilangkan nyawa, na'udzubillah. Jadi, insya Allah Ta'ala niat mereka baik, niat mereka benar, ingin merubah pemerintah. Tapi cara mereka salah. Namun sangat disayangkan, masih juga dengan mencelah orang yang mengingatkan mereka. Dan menuduh bahwa yang mengingatkan mereka itu diam saja, tidak ikut menasehati. Memangnya kalau menasehati pemerintah harus lapor. Ya nggak ada gunanya kalau kita menasehati pemerintah diam-diam, lalu kita umumkan di medsos. Ya sama saja itu. Menasehati terang-terangan. Dan bisa memancing keributan. Kalau seandainya nasihat kita tidak diterima oleh pemerintah, padahal nasihatnya baik, maka akan memancing keributan dan memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi jamaah sekalian, para ulama, para ustadz ahli sunnah menasihati pemerintah secara diam-diam. Dan nggak harus lapor kepada pihak-pihak tertentu. Nggak harus pula diumumkan di medsos. Ini dua mudaratnya. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
ketika tuduhan yang sama disampaikan juga kepada para ulama ahli sunnah yang ada di negeri Al-Haramain, di Makkah dan Madinah dan sekitarnya. Bahwa katanya para ulama diam saja enggak menasihati pemerintah. Maka kata Syekh, apakah kalau kami menasihati pemerintah harus lapor kepada kalian? Kan tidak. Justru di dalamnya ada dua mudarat besar. Mudarat yang pertama bisa memunculkan riya atau ujub atau sombong dalam diri orang yang menasihati itu. Wah, hebat dia. Bisa menasihati pemerintah, bisa mendatangi penguasa. Nggak takut dia. Dia pingin dipuji seperti itu, hancurlah amalannya. Itu namanya riya, syirik kecil. Dia dapat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Bukan dapat pahala. Ini bahaya yang harus dihindari. Kita nggak tahu, orang-orang yang sok menasihati penguasa, bisa jadi di hati mereka ada penyakit ini. Maka ini harus kita hindari. Kemudian yang kedua, mudarat yang mungkin muncul jika nasihat kita baik dan penguasa tidak mau mengikuti nasihat kita, maka akan memunculkan provokasi di tengah-tengah masyarakat. Akan memanas-manasi masyarakat untuk melakukan kemudaratan yang lebih besar, untuk menimbulkan kemudaratan yang lebih parah. Seperti turun ke jalan, kemudian bikin macet jalan, bikin kerusuhan, sampai menghilangkan nyawa, na'udzubillah. Ini yang harus difikirkan. Makanya jemaah sekalian, dalam Islam, jangan hanya ambil satu dalil, siapa yang melihat kemungkaran harus dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau diam saja, tapi hatinya masih menyalahkan, itu selemah-lemahnya iman. Itu betul. Tapi ada dalil-dalil yang lain. Dan bahkan disepakati para ulama, kalau kita merubah kemungkaran yang justru akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka hukumnya haram justru. Ya, di antara dalilnya jemaah sekalian adalah sikap Nabi Muhammad SAW kepada orang munafik yang sangat berbahaya bagi Islam, orang-orang munafik itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diminta oleh para sahabat untuk menghabisi mereka, menghukum mereka, maka Nabi SAW menolak. Apa alasan beliau? Karena beliau khawatir muncul mudarat yang lebih besar. Orang-orang di luar Islam akan berkata, Anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bahwasanya Muhammad telah membunuh para sahabat. Sehingga mereka nggak mau lagi masuk Islam. Jadi Nabi SAW membiarkan orang-orang munafik tidak menghukum mereka dengan hukum yang seharusnya bagi mereka, yaitu di antara mereka ada yang sudah pantas dihukum mati, karena Nabi SAW khawatir muncul mudarat yang lebih besar. Jadi jangan hanya pahami satu dalil saja dan meninggalkan dalil yang lain. Ya, begitu pula harus dipadukan dengan cara menasehati. Dalil-dalil tentang cara menasehati. Maka cara menasehati penguasa tidak sama dengan menasehati orang biasa. Ya, jadi ucapan mereka itu salah kaprah dan mengandung juga prasangka buruk kepada saudaranya, dan juga bisa jadi ujub, seakan-akan hanya mereka yang berjuang, yang berusaha untuk merubah penguasa yang buruk. Ini kan ujub, bisa jadi ujub yang ada pada diri mereka. Ya, na'udzubillah. Apakah merasa kesal, keberatan di dalam hati dengan musibah yang terjadi? Itu terlarang. Iya, ini terlarang. Ini menunjukkan tidak sabar. Jadi jemaah sekalian, inilah 4 tingkatan manusia menghadapi musibah. Yang pertama, seperti dalam pertanyaan ini. Marah, kesal, keberatan. Ini menunjukkan tidak sabar, tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan. Iya. Kecuali jemaah sekalian, jika takdir buruk itu berupa maksiat. Misalkan keluarga kita atau diri kita sendiri terjerumus maksiat, maka kita benci maksiat itu. Tapi perbuatan Allah menakdirkan adanya maksiat itu nggak boleh kita benci. Jadi bedakan ya. Bedakan antara dua hal. Antara perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan. Adanya setan, adanya iblis, Allah yang menciptakannya. Perbuatan Allah menciptakan iblis nggak boleh kita benci. Tapi iblisnya yang kita benci. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sabar.
Ini tingkatan minimalnya. Tingkatan minimal menghadapi musibah. Tidak marah terhadap apa yang Allah tetapkan. Dan tidak melakukan hal-hal yang Allah murkai ketika ditimpa musibah. Ini namanya sabar. Tidak marah dengan apa yang Allah tetapkan. Atau perbuatan Allah menakdirkan. Dan tidak melakukan hal-hal yang Allah murkai ketika ditimpa musibah. Seperti meratapi mayit dan yang semisalnya. Kemudian ada lagi yang ketiga. Ini yang lebih tinggi. Ketika ditimpa musibah, ridho. Ketika ditimpa musibah, ridho. Dan ulama mengatakan, ini tidak wajib. Yang wajib adalah sabar. Namun, ini juga dirinci. Yang tidak wajib diridhoi, itu adalah apa yang Allah takdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan wajib diridhoi. Dan apabila yang Allah takdirkan adanya maksiat, tentu kita tidak ridho kepada maksiat. Namun perbuatan Allah menakdirkannya kita ridho. Iya. Namun kalau musibah itu misalkan kita kehilangan harta, maka tidak wajib kita ridho dengan kehilangan harta itu. Tapi kita wajib ridho dengan perbuatan Allah menakdirkan kita kehilangan harta. Namun kalau kita ridho kehilangan harta itu, maka pahalanya besar. Ini tingkatan lebih tinggi daripada sabar. Kemudian yang keempat, ini yang paling tinggi tingkatannya, yaitu bersyukur. Subhanallah, jemaah sekalian. Ada orang-orang ketika mereka ditimpa musibah, mereka bukan sekedar sabar, bukan sekedar ridho. Malah mereka syukur, mereka senang, mereka bergembira. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu yang mendalam tentang Allah dan ketetapan Allah. Mereka juga punya keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak mungkin menzolimi, bahwa di balik ketetapan Allah, di balik musibah yang menimpa kita ada kebaikan untuk kita. Ya, minimal kebaikan, dihapuskan dosa. Kemudian pahala kesabaran. Kemudian digantikan dengan yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Hikmah-hikmah yang seharusnya membuat kita malah bersyukur ketika ditimpa musibah. Baik. Sekarang banyak yang meninggal, bahkan ulama juga. Qadarullah hampir setiap hari di 1 bulan ini, di WA group, bahkan saudara tetangga dekat kabar meninggal itu ada. Sedih, hari ini teman dekat, bapaknya meninggal. Juga teman sekolah, tadi pagi juga meninggal. Mohon doanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan mengampuni saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang ditimpa musibah, baik karena COVID-19 atau karena sebab yang lainnya. Baik, pertanyaannya, apakah ini tanda kiamat? Apa saja yang paling utama Ustadz kita persiapkan? Jemaah sekalian, kita kalau berbicara tanda kiamat itu sudah banyak. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu juga tanda dekatnya kiamat. Itu juga tanda dekatnya kiamat. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Ya. Hanya saja itu tanda-tanda kecil ataupun tanda-tanda sedang. Sedangkan tanda-tanda besar itu belum muncul. Ya, seperti terbit matahari dari barat atau keluarnya Dajjal. Adapun tanda-tanda kecil dan sedang itu sudah banyak. Sudah banyak yang muncul. Ya. Yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri berbekal menghadapi kematian kita masing-masing. Dan ketahuilah, setiap orang yang wafat, maka dia telah tertimpa kiamat kecil. Nah, kiamat seperti inilah justru yang harus kita lebih takutkan, karena ini bisa menimpa kapan saja. Tidak menunggu tanda-tanda besar kiamat, yaitu kematian kita bisa kapan saja. Maka hendaklah kita berbekal dan kita ingat sabda Nabi SAW, "Akthiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian yang akan memutuskan semua kelezatan dunia. Artinya ingat, semua kekayaan, kenikmatan dunia yang kita miliki, nggak ada yang kita bawa ke alam kubur. Yang kita bawa hanya apa?
hanya amal soleh kita. Terutama bekal yang paling penting adalah mentauhidkan Allah. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adzibah man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, jadi ini yang paling penting bagi kita, bahwa kita harus mempersiapkan diri, terutama bekal tauhid, begitu pula bekal amal-amal soleh yang lainnya. Ya. Dan hendaklah kita jadikan kematian saudara-saudara kita itu sebagai peringatan bagi kita, bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan di satu sisi juga sebenarnya kita harus bersyukur. Kalau mereka mati di atas Islam, maka itu adalah keselamatan bagi mereka. Juga ketika saudara-saudara kita itu wafat karena ditimpa musibah, sakit, kena wabah, ini juga nikmat bagi mereka. Karena musibah penghapus dosa. Mudah-mudahan dengan sebab COVID-19 atau musibah yang lain yang menimpa mereka akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, walaupun hanya duri kecil yang menusuknya. Iya. Jika Allah menakdirkan si hamba berbuat dosa, lalu kenapa Allah hukum dengan dosa? Karena hamba itu diberikan kemampuan memilih. Sehingga dia memilih sendiri apa dosa yang hendak dia lakukan. Walaupun kita harus yakin pilihannya sama sekali tidak keluar dari takdir Allah. Tapi dia juga pantas dihukum. Karena dia diberi kemampuan memilih. Allah tidak memaksa dia. Makanya jemaah sekalian, sebagaimana telah kita jelaskan tadi juga, kalau seandainya dosa yang dia lakukan itu bukan pilihan dia, maka dia nggak akan diazab. Dia nggak akan dihukum. Yaitu 3 bentuk dosa yang bukan pilihan dia. Pertama, nggak sengaja dia lakukan. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, dipaksa. Bahkan kekafiran sekalipun. Kalau dia dipaksa, dia nggak kafir. Walaupun dia lakukan. Sebagaimana kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Innallaha tajawaza li, innallaha tajawaza an ummat, innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengampuni umatku yang melakukan dosa karena tidak sengaja, lupa dan dipaksa. Tapi dipaksa dengan syarat hatinya tetap beriman. Karena hati nggak mungkin dipaksa. Ya, jadi yang bukan pilihannya, maka dia tidak berdosa karena itu dan tidak akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau seandainya manusia seperti wayang, maka yang disalahkan adalah dalang. Kan manusia tidak seperti wayang. Manusia diberi kemampuan untuk memilih. Sehingga dia melakukan dosa dengan pilihannya. Maka dia pantas mendapatkan hukuman dengan sebab itu. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, itu sudah keadilan. Dia melakukan dosa, pantas mendapatkan hukuman. Kalau dia melakukan dosa, kalau semua orang yang melakukan dosa mendapatkan balasan yang baik, kalau begitu nggak adil dong. Sama dong dia dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi, pembalasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ya, kecuali ada sebab-sebab yang membuat Allah mengampuni mereka. Ya, tapi kalau disamakan antara kaum muslimin dan para pendosa, atau orang-orang yang benar imannya, yang sempurna imannya dengan para pendosa, maka itu bukan sebuah keadilan. Jadi Allah tidak menzalimi, justru Allah yang maha adil sifat-sifatnya. Ya, maka manusia merekalah yang menzolimi diri-diri mereka sendiri. Allah tidak zolim kepada mereka. Iya.
Apa hukum seseorang yang beribadah kepada Allah karena Allah, tapi di sisi lain juga ingin dipuji atau mengharap ridho manusia? Dia adalah pelaku dosa terbesar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Nabi SAW mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Orang yang beribadah karena ingin dipuji orang. Walaupun hanya sedikit keinginan itu. Makanya disebut syirik kecil. Karena hanya sedikit keinginan supaya dipuji orang. Lebih besar keinginannya supaya dapat pahala dari Allah. Tapi terbetik dalam hatinya dan dia biarkan saja, dia tidak hilangkan keinginan untuk dipuji orang, maka itulah riya. Atau dia perdengarkan amalannya supaya dipuji orang, itu sum'ah, sama hukumnya. Jadi dia telah menduakan Allah dalam niatnya, sehingga dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa yang sangat besar. Iya. Jadi hati-hati, harus dimurnikan. Makanya disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya pemurnian. Maka dia harus murnikan niatnya dalam beribadah hanya karena Allah semata-mata. Itu artinya ikhlas kan? Pemurnian. Kalau masih tercampur dengan keinginan supaya dipuji orang, maka berarti dia tidak ikhlas. Ya. Bagaimana hukumnya jika ikut bersalaman setelah sholat namun tidak dirutinkan dan tidak diniatkan sebagai sunnah setelah sholat? Karena khawatir nanti difitnah anti salaman. Jemaah sekalian, kalau sehabis sholat ada orang mau salaman, tidak apa-apa kita salaman tanpa kita niatkan ini sebagai bagian dari amalan atau sunnah setelah sholat. Iya. Tapi hendaklah kita hindari untuk mendahului. Tapi kalau mereka mau salaman, ya kita niatkan saja bahwa karena kita baru ketemu atau karena kita mau berpisah atau karena ketika ketemu tadi belum sempat berjabat tangan. Iya. Karena yang sunnah adalah berjabat tangan ketika berjumpa. Nah, kalau belum sempat berjabat tangan, lalu mau jabat tangan setelah sholat, maka tidak mengapa, insya Allah kita niatkan seperti itu. Walaupun mereka terus-menerus melakukan itu, dan kita niatnya tidak untuk mengikuti niat mereka, ya, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya. Jadi tidak ada syariat khusus saling berjabat tangan setelah sholat. Kalau kita mengkhususkan itu, maka berarti kita menambah dalam syariat. Jadi jangan di sini kita gunakan dalil yang bersifat umum. Ada sebagian orang salah paham. Berjabat tangan itu kan sunnah, betul sunnah. Tapi tempatnya adalah ketika kita berjumpa. Bukan ketika habis sholat. Di situ tempatnya. Jangan di bawah pada sesuatu yang khusus, yaitu sehabis sholat. Iya. Wallahu a'lam. Jadi intinya kalau kita disodorkan tangan untuk berjabat, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita jabat tangan. Misalnya ada kondisi hampir 30 tahun rumah tinggal ada di daerah Jakarta Pusat. Terus 2 tahun terakhir pindah ke Tangsel. Rumah yang di Jakpus sudah terjual dan sudah pindah tangan. Pertanyaannya dan hukumnya gimana ya? Apakah identitas sekarang masih boleh menggunakan alamat yang lama? Ada bantuan dari pemerintah yang didapat karena terkait santunan kondisi sekarang ini, Corona. Karena namanya masih tercatat di daerah Jakarta Pusat. Apakah bantuan itu halal? Jawabannya harus ditanyakan kembali kepada pemerintah. Bagaimana aturannya? Saya belum tahu bagaimana aturan pemerintah terkait kita masih tercatat sebagai warga Jakarta misalkan, tapi kenyataannya kita sudah pindah domisili. Apakah kita masih berhak untuk menerima? Maka tanyakan langsung kepada pemerintah yang memiliki wewenang dalam kebijakan itu. Iya. Kalau faktanya mereka sudah tidak membolehkan, ya nggak boleh lagi. Jadi jangan kita terima dulu sampai kita tanyakan langsung kepada pihak pemerintah. Ya.
Tanyakan maksud saya bukan tanya sekedar oh lurah membolehkan, tidak. Tapi aturan yang sebenarnya seperti apa yang tertulis secara resmi. Iya. Atau langsung dari gubernurnya. Karena beliau yang berhak di sini. Iya. Adapun lurah, camat, wali kota seperti di Jakarta itu kan mereka nggak punya hak apa-apa kecuali menjalankan apa yang menjadi keputusan gubernur. Ya. Si A udah nggak tinggal di Jakarta Pusat lagi. Oh ini lanjutan tadi ya. Ya sama jawabannya insya Allah Ta'ala harus ditanyakan kepada pejabat pemerintahnya bagaimana aturan yang sebenarnya. Itu harus diketahui dulu. Saya kebetulan belum tahu, maka harus dicari tahu terlebih dahulu. Iya. Alhamdulillah. Nampaknya sudah terjawab semuanya ini. Ya, kalau masih ada pertanyaan yang lain, masih ada sedikit waktu. Silahkan. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan. Insyaallah kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.